Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan taufik dan pertolongan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan yang mulia ini kembali kita lanjutkan pelajaran rutin kita membaca kitab Fikih Muyassar yang dibangun di atas dalil kitabullah maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kali ini kita masuk kepada pembahasan baru, yaitu bab yang ketujuh tentang Al-Hirabah, di mana penulis rahimahumullah pada bab ini membawakan beberapa masalah atau bagian-bagian yang akan kita baca biidznillah jalla wa ala satu persatu. Ya, al-babu as-sabi'u, penulis rahimahumullah mengatakan bab yang ketujuh adalah fi haddi al-hirabah, dalam pembahasan hukum had terhadap sebuah al-hirabah. Apa itu makna al-hirabah? Nanti akan disampaikan oleh penulis. Wa fihi iddatu masail. Di bawah bab al-hirabah ini ada beberapa masalah-masalah atau bagian-bagian. Al-mas'alatul ula ta'riful hirabati wa haddu al-muharibin. Sebelumnya bagi antum dan antuna yang mengikuti pelajaran ini melalui kitab terjemahan, silahkan dibuka halaman 604 dan seterusnya. Kembali kita kepada teks kitab. Al-mas'alatul ula ta'rifu al-hirabati wa haddul muharibin. Di masalah yang pertama ini ada dua poin yang diulas oleh penulis. Poin yang pertama yaitu ta'rifu al-hirabah, definisi dari al-hirabah atau al-harabah, ya. Lughatan ma'khudhun min haraba haraban, ay akhdhu atau akhadha jami'a malihi. Secara bahasa, kata al-hirabah atau al-harabah berasal dari kata haraba, yang berarti adalah akhadha jami'a malihi. Seseorang mengambil semua hartanya, harta orang lain. Ya. Lalu wa syar'an, secara syariat atau secara definisi syar'i, kata al-haraba atau al-hiraba tadi maknanya adalah al-buruz li akhdhi malin au li qatlin au li irhabin mukabaratan i'timadan ala syaukati ma'al bu'di an masafatil ghawth min kulli mukallafin multazimin lil ahkam walau kana dhimmiyan au murtaddah. Mari kita simak definisi al-hirabah secara syar'i yang dibawakan penulis, dimulai dari kata al-buruz. Ini harus kita garis bawahi. Al-hirabah itu berarti terang-terangan. Ngapain? Li akhli malin. Terang-terangan untuk ngambil harta orang lain, atau untuk membunuhnya, atau untuk menerornya. Ya. Itu dilakukan dengan cara mukabaratan, menantang, i'timadan ala syaukah, dan dengan kekerasan atau dengan menggunakan senjata. Apakah itu senjata tajam, senjata api, bahkan sebagian para ulama mengatakan apakah itu hanya sekedar sebilah kayu, bahkan sebuah batu, ya,
maka ini mengambil hukum al-hirabah. Karena dilakukan dengan cara menantang dan juga dengan cara keras atau kekerasan. Ma'al bu'di an masafati al-ghawth, yang terjadi di tempat jauh dari keamanan, dari kemungkinan untuk bisa mendatangkan pertolongan. Min kulli mukallafin multazimin bil ahkam walau kana dhimmiyan aw murtadda. Ya, dilakukan oleh setiap mukallaf, setiap orang yang mukallaf yang terikat dengan hukum-hukum walaupun dia adalah seorang ahli zimmah, ya, atau kafir zimmi, atau seorang yang murtad. Mari kita lihat dan kita urai definisi ini secara perlahan, ya, yang dapat kita mulai dari kata al-buruz. Al-buruz tadi diterjemahkan dengan mengambil secara terang-terangan. Iya, maksudnya adalah terang-terangan dengan kekuatan yang memaksa. Bahkan bil muqatalah, cenderung untuk membunuh, memerangi. Itu kata al-buruz. Ya. Kemudian kita lihat juga tadi setelah itu li'akhdhi malin, terang-terangan mengambil harta, maka harta yang dimaksud di sini adalah harta orang yang maksum. Maksudnya orang yang dilindungi hartanya dalam Islam. Meliputi muslim itu sendiri, kemudian kafir mu'ahad, kemudian kafir zimmi, dan kafir musta'man. Ya, dengan demikian, kalau dia bukan seorang yang maksum, artinya antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar ada peperangan, ya, antara kaum muslimin dan kufar harbi ada peperangan, maka ketika mereka melintas, lalu katakanlah dirampas harta bendanya, bahkan dibunuh, maka ini tidak termasuk hukum al-hirabah. Ini tidak termasuk bab al-hirabah yang menuntut hukum syar'i nantinya. Ya. Ini yang bisa kita ambil dari, kita bedah atau kita garis bawahi dari kata harta tadi. Maka ini juga dibawakan kepada apakah dia berkeinginan hanya membunuh atau mengambil harta saja atau sekedar meneror, itu sama saja. Yang jelas yang diteror, yang diambil hartanya atau yang dibunuh adalah orang yang maksum. Orang yang dilindungi dalam Islam. Siapa mereka yang dipaparkan di depan tadi? Ya. Kemudian disebutkan tadi ma'al bu'di an masafatil ghauth. Ya, bersamaan dengan jauhnya tempat meminta pertolongan atau tempat ini jauh dari pihak keamanan. Ini mencakup di dalam bangunan ataupun di luar bangunan. Hukumnya sama saja. Yang jelas kalau dia jauh dari pihak keamanan, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan, hukumnya sama saja. Lalu kata para ulama atau kata penulis di sini, wa tusamma aidan qat' at-tariq, atau disebut juga al-hirabah dan al-harabah ini sebagai qat' at-tariq, memutuskan perjalanan, ya. Disebutkan juga dia sebagai qat' at-tariq. Lalu yang kedua yang ingin dijelaskan penulis di sini adalah
haddu al-haraba atau al-hiraba wa uqubatul muharibin. Ya. Hukum had hiraba dan juga hukuman atas pelakunya. Nah, sebelum kita pindah ke pembicaraan tentang hukum al-hiraba dan hukum had yang dijatuhkan atas pelakunya, dari definisi tadi, bahkan dari ucapan penulis, ini disebut juga qat'u atau qat'u at-tariq, yang disebut juga sebagai memutuskan perjalanan, ya di bahasa kita sekarang pembegalan ataupun aksi nyamun, ya. Qat'u at-tariq sebagai penyamun, atau dengan bahasa yang lain, intinya definisi tadi, ya, sebagai acuan. Apakah di belakang hari nanti nama kegiatan itu berbeda, tidak lagi seperti nama kegiatan seperti zaman kita sekarang misalnya, seperti pembegalan atau perampokan atau penyamunan dan yang semisalnya. Intinya kita kembalikan kepada parameternya secara definisi syar'i yang disebutkan oleh penulis tadi. Iya. Kita lanjutkan. Bagian atau poin yang kedua, haddu al-hirabah wa uqubatul muharibin. Hukum had terhadap al-hirabah dan hukuman atas pelakunya. Kata penulis rahimahumullah, al-aslu fi iqamatil haddi 'alal muharibin wa qutta'it turuq wa uqubatuhum qauluhu ta'ala innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilafin aw yunfau minal ard. Kata penulis, dasar penegakan hukum had atas al-muharibin, ya, apakah itu disebut sebagai perampok, wa qutta'at tariq, juga penyamun, pembegal, ya, maka hukuman mereka adalah pada dasarnya seperti yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah ayat 33, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada. Ini harus kita garis bawahi. Ya, sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, ya, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka disebut juga sebagai orang-orang membuat kerusakan di muka bumi. Si qutta'ut tariq tadi, si al-muharibun tadi, apakah itu diterjemahkan dengan pembegal atau penyamun atau yang semisalnya, seperti yang kita katakan tadi, intinya parameternya adalah definisinya secara syar'i tadi. Ya. Kita ulangi. Sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan berbuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang. Maksudnya tangan kanan lalu kaki kiri. Itu secara silang. Atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Ya, Al-Maidah ayat 33. Kalau kita melihat ayat yang mulia ini, maka kita akan temukan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada al-muharibin, pelaku al-hirabah ini, apakah itu penyamun, perampok, pembegal, yang jelas intinya adalah definisi syar'i tadi. Kita dapati hukumannya ini adalah termasuk hukuman yang telah ditentukan di dalam syariat. Makanya dibahasakan penulis tadi sebagai hukum had. Dengan itu kita paham
bahwa ini sudah ditentukan oleh syariat. Persis seperti yang disebutkan dalam ayat tadi. Al-Maidah ayat 33. Kemudian penulis mengatakan wa takhtalifu uqubatul muharibina wa hadduhum bi ikhtilafil jaraimi allati irtakabuha wa dzalika 'ala an-nahwi at-tali. Kemudian penulis mengatakan hukum had ya atas mereka berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kejahatan yang mereka lakukan. Rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, rinciannya sebagai berikut. Yang pertama, waman qatala minhum walam, atau man qatala minhum wa akhadhal mal. Yang pertama, barang siapa yang membunuh di antara mereka dan mengambil harta. Lihat ya. Jadi dia membunuh dan mengambil harta. Maka hukumannya qutila wasulib. Dia dibunuh lalu disalib. Ya. Hatta yashtahira amruhu wala yajuzul afu anhu bi ijma'i al ulama. Karena dia membunuh dan mengambil harta orang lain, maka hukumannya adalah dia dibunuh dan disalib sampai yashtahira amruhu, agar masyarakat mengetahui hukumannya itu, mengetahui keadaannya, dan tidak boleh diberikan maaf untuk dia berdasarkan ijma' para ulama. Termasuk yang menukil ijma' tersebut adalah Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Mengapa tidak dibolehkan untuk memberikan maaf? Kata para ulama, karena disebutkan tadi, ini hukum had, ya, hukum had, dan ini adalah hak Allah Jalla wa'ala. Hukum had adalah hak Allah Jalla wa'ala. Dia bukan hukum qisas yang merupakan hak makhluk. Kalau dimaafkan, maka tidak diberlakukan hukuman itu. Ya. Kemudian yang kedua, wa minhum atau waman qatala minhum. Waman qatala minhum, atau masih yang pertama ya, disebutkan untuk menguatkan poin yang pertama ini, bahwa hukum al-hirabah ini adalah hukum had milik Allah Jalla wa'ala. Sampai-sampai ketika sebagian para ulama mengatakan jika ada seorang ayah membegal, merampok atau yang semisalnya terhadap anaknya dan membunuh anak itu tentunya, ya, maka ayahnya tersebut harus yuqtal bihi, harus dibunuh, ya, karena ini adalah hukum had, bukan hukum qisas. Hukum had milik Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian berikutnya, waman qatala minhum walam ya'khudhul mal qutila walam yuslab. Siapa saja dari mereka al-muharibun itu yang mengambil harta walam ya'khudhul mal wa man qatala minhum, siapa saja di antara mereka yang membunuh tapi tidak mengambil harta,
Kita ulangi. Siapa saja yang di antara mereka yang membunuh tapi tidak mengambil harta, wa man qatala minhum wa lam ya'khudhul mal, maka hukumannya adalah qutila wa lam yuslab. Dia dibunuh tapi tidak disalib. Kemudian yang ketiga, wa man akhadhal mal wa lam yuqtal. Siapa saja yang mengambil harta tapi dia tidak walam yaqtul, ya. Wa man akhadhal mal wa lam yaqtul. Siapa saja yang mengambil harta tapi tidak membunuh, maka hukumannya sebagai berikut. Quti'at yaduhu wa rijluhu min khilafin fi anin wahid. Barang siapa yang mengambil harta secara zalim tentunya dan tidak membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong secara selang-seling pada waktu yang sama. Dipotong tangan kanannya dan kakinya kiri dan kaki kirinya. Adapun bagian apa yang dipotong, baik itu di tangan maupun di kaki, telah kita jelaskan pada saat pembahasan hukum had untuk pencurian. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, waman akhafan nasa wat tariq faqat. Barang siapa yang menakut-nakuti dan meneror saja. Ya. Walam yaqtul, dia tidak membunuh, walam ya'khudhul mal, walam ya'khudh al-mal, dia juga tidak mengambil harta. Hukumannya adalah diasingkan, ya, diusir, diasingkan atau diusir dari daerahnya. Sebagian para ulama mengatakan, kita sempurnakan dulu, diusir dari daerahnya, fala yutrak ya'wi ila baladin, tidak diizinkan untuk kembali. Sebagian para ulama mengatakan mereka kalau banyak maka dipisahkan tempatnya. Karena kalau mereka berkumpul di satu tempat, besar kemungkinan mereka akan bersepakat untuk mengulangi perbuatan itu kembali. Atau kalau sempit tempatnya, tempat pengasingan itu, mereka ya dipenjara, dikurung. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wa hadzat tafsil fi uqubatihim ma'khudun min anna au fil ayati litanwi'i fil uqubati wa tartibiha la litakhyiri wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Perincian tentang hukuman atas mereka ini diambil dari kata atau huruf au yang artinya atau pada ayat yang dibacakan tadi. Ya. Ayat Al-Maidah ayat 33. Dalam ayat tersebut yang itu menunjukkan penetapan macam-macam hukuman. Kalau kita kembali kepada ayat tadi. Kita ulangi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfau minal ard. Ada beberapa kata atau huruf au tadi. Nah, di sini yang ditunjukkan oleh penulis, walau ada perselisihan para ulama di sini ya. Namun yang ditunjukkan oleh penulis bahwa huruf au pada ayat Al-Maidah 33 tadi berfungsi untuk litanwi fil uqubati wa tartibiha. Berfungsi untuk penetapan macam-macam hukuman dan urutannya. Artinya
macam-macam hukuman tadi diberlakukan sesuai dengan urutannya. La litakhyir, bukan untuk sebagai au tadi, bukan huruf atau tadi, bukan berfungsi untuk pilihan. Sebagaimana itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa maksudnya litakhyir? Berfungsi sebagai pilihan. Maksudnya begini. Seorang hakim, ya, dia melihat mana hukuman yang paling pantas dan yang paling berefek jera terhadap al-muharibun tadi. Perampok kah, penyamun kah, pembegal kah? Misal, kalau dia mencuri saja, dia mengambil harta saja. Ya, tadi kan macam-macam, ada 4 macam ya. Ada yang dia mengambil harta, ada yang membunuh, mengambil harta, ada yang cuma mengambil harta saja dan tidak membunuh. Dia mengambil harta saja, tidak membunuh. Apabila imam melihat ini orang perlu dijatuhkan hukuman mati, maka itu diberlakukan. Ya. Apabila imam mengatakan dia dijatuhkan hukuman mati plus disalib, maka itu dilakukan. Ya. Ini maksud daripada kata atau huruf au tadi yang diterjemahkan dengan atau tadi litakhyir. Ya. Apabila imam tadi melihat seorang yang hanya mengambil harta ini, harta orang lain tadi secara rampok atau secara menyamun dan yang lainnya ya, yang masuk dalam makna al-hirabah, kalau imam melihat dia harus dihukum, ternyata hukumannya hanya sebatas dibunuh saja atau dibunuh dan disalib, maka itu diberlakukan. Ya. Maka itu diberlakukan. Itu maksud daripada kata litakhyir tadi. Nah, namun yang dirojehkan oleh penulis di sini adalah litanwi' fil uqubati wa tartibiha. Jadi ini untuk menyebutkan macam-macam hukuman yang diberlakukan berdasarkan urutannya, ya. Nah, kemudian masalah yang kedua, penulis berpindah kepada syurutu wujubil haddi 'alal muharibin. Syurutu wujubil haddi 'alal muharibin uyushtaratu litatbiqil hadd 'alal muharibina syurutun ahammuha. Pembahasan yang berikutnya, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah syarat-syarat wajib hukuman had atas al-muharibin, atas para al-muharibin, apakah itu perampok atau penyamun dan yang semisal mereka. Maka untuk menerapkan hukuman bagi mereka, bagi perampok-perampok tersebut, dibutuhkan syarat-syarat berikut ini. Ada 4 syarat yang disampaikan oleh penulis di sini. Yang pertama at-taklif. Yang pertama at-taklif. Fala budda minal bulughi wal aql hatta yu'adda syakhs muhariban wa yuqamu alaihi al-hadd. Fal majnunu was sabiyyu la yu'addani muharibain wa la yuqamu alaihim al-hadd li'adami taklifi wahidin minhuma syar'a. Yang pertama syaratnya adalah at-taklif. Pelaku
Al-muharib itu haruslah orang yang sudah balik dan berakal. Ya. Kata at-taklif di sini, masuklah dia wanita, pria, orang merdeka atau budak. Maka semua itu harus balik dan berakal. Ketika dia sudah balik dan berakal, barulah disebut dia sebagai muharib. Ketika dia sudah masuk kategori muharib, yuqamu alaihil had, layak ditegakkan terhadapnya hukum had, hukum hirabah tadi. Adapun orang gila, anak kecil, keduanya ini tidak dikategorikan sebagai muharibin. Ya, wala yuqamu alaihim al-had, dan tidak juga dikenakan hukum had terhadap mereka berdua ini. Mengapa demikian? Li adami taklifi wahidin minhum syar'a. Mereka ini bukan mukallaf. Ya. Mereka ini bukan mukallaf, ini secara alasan. Adapun secara dalil adalah hadis yang sering berulang-ulang yang dimuat oleh penulis di dalam buku Fiqh Muyassar ini. Apa itu? Rufi'al qalam an thalatha. Diangkat pena catatan amalan dari 3 golongan. Dari orang gila sampai dia kembali waras, dan dari anak kecil, bayi, sampai dia akil balik. Dan dari orang yang tidur sampai dia terjaga. Maka berdasarkan hadis ini, tampak oleh kita orang gila dan anak kecil ya tidak dikategorikan sebagai mukallaf. Nah, yang kedua, an ya'tu mujaharatan wa ya'khudul mala qahra fa in akhadahu mukhtafina fahum suraq wa in ikhtatafuhu wa harabu fahum muntahabun fala qat'a alaihim. Nah, ini penting. Ya. Yang kedua, mereka datang tampil dengan terang-terangan serta merampas harta secara paksa. Ini harus kita garis bawahi. Mereka datang terang-terangan dan merampas harta secara paksa. Ya, bila mereka mengambil secara sembunyi-sembunyi, maka mereka sejatinya adalah pencuri. Sedangkan bab hukum had pada pencuri telah dibahas penulis di bab sebelumnya. Bila mereka merampas lalu kabur dengan cepat, maka mereka adalah muntahabun. Diterjemahkan di sini dengan penjamret. Ya. Jika mereka mengambilnya, merampasnya lalu kabur, artinya mereka tidak sebagai muharibun, tidak. Karena mereka mengambilnya lalu kabur, maka mereka muntahibun, penjamret. Apa konsekuensinya kalau mereka ini bukanlah muharibun, tapi hanya penjamret atau hanya pencuri? Kalau mereka hanya penjamret dan pencuri, maka kata penulis fala qat'a alaihim, mereka tidak dikenakan hukum hirabah, ya. Tidak diberlakukan kepada mereka hukum potong tangan, ya, secara yang berlaku di
dalam hukuman al-hirabah. Karena mereka adalah pencuri atau sekedar penjamret. Ya. Kalau hukum al-hirabah tadi jelas disebutkan dalam ayat. Berbeda dia dengan hukum yang dijatuhkan kepada pencuri dan muntahib, kepada penjamret dan yang semisal mereka yang telah dibahas oleh penulis pada bab pencurian. Ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah thubutu kaunihim muharibin imma bi iqrarihim au bi syahadati adlaini kama fis sariqah. Yang ketiga, mereka terbukti sebagai muharibin. Baik orang itu sebagai yang bersentuhan langsung dengan korban atau hanya sebagai orang yang berjaga-jaga. Itu masuk kategori kata para ulama al-muharibin. Semua mereka sama. Ya. Thubutu qaulihim muharibin. Mereka terbukti sebagai muharibin. Walau tugasnya berbeda-beda. Ada yang eksekutor, ada yang tukang ini, ada yang tukang itu. Yang jelas mereka adalah dipastikan sebagai muharibun. Baik itu dengan persaksian mereka atau dengan kesaksian dua orang laki-laki yang adil seperti yang berlaku pada kasus pencurian. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, an yakunal malu alladhi yu'khadhu fi hirzin bi an ya'khudhahu min yadi sahibihi qahran fa in kana al malu matrukan laysa bi yadi ahadin lam yakun akhidhuhu muharibah. Nah, ini juga penting ya. Syarat yang keempat ini, harta yang mereka rampas adalah harta yang tersimpan di tempatnya yang layak. Ya. Sejumlah orang yang sedang di perjalanan biasanya menyimpan harta mereka di tempat yang layak. Ya. Lalu pelaku merampasnya dengan paksa dari tangan pemiliknya. Ini syarat harus diperhatikan. Lalu pelaku merampasnya dari tangan pemiliknya. Fa in kana al-mal matrukan laisa biyadi ahadin. Jika keadaan harta itu tergeletak, tidak di tangan siapapun, maka pengambilnya bukan muharib. Ya, lihat detailnya bahasa yang disampaikan penulis di sini. Kita ulangi. Harta mereka rampas dari harta yang mereka rampas adalah harta yang tersimpan di tempat yang layak. Yaitu pelaku merampas paksa dari tangan pemiliknya. Sudah tadi diletak di tempat yang layak, lalu dirampas dari tangan pemiliknya. Bila tidak demikian, bila harta itu tergeletak, tidak di tangan siapapun, maka pengambilnya bukan disebut sebagai muharib. Kalau dia bukan disebut sebagai muharib, maka tidak berlaku kepadanya hukum had hirabah. Ya. Nah, ini syarat yang keempat. Lalu ada tambahan di sini yang dibahas oleh para ulama tentang nisab minimal yang diambil sebagai seorang muharib tadi. Apakah sama dengan nisab minimal dalam kasus pencurian, yaitu
seharga 1/4 dinar emas. Sebagian para ulama mengatakan iya. Ya. Itu harus senisab itu. Sebagian lain mengatakan tidak. Sedikit atau di bawah nominal 1/4 dinar emas, kalau dia ambil secara hirabah, maka berlaku hukuman hirabah atas dia, atas pelaku. Sebagian para ulama mengatakan ini kembali kepada ijtihad seorang hakim. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian kita masih di syarat yang keempat tadi. Kita ulangi. Harta yang mereka rampas adalah harta yang tersimpan di tempatnya yang layak. Yaitu pelakunya merampas paksa dari tangan pemiliknya. Bila harta tergeletak, tidak di tangan siapapun, ya, maka pengambilnya bukan muharib. Seperti ada sebuah kafilah lewat, melintas di sebuah jalan, lalu jatuhlah harta mereka. Diambil oleh sekelompok orang. Atau diambil oleh beberapa orang. Apakah pengambil ini dikategorikan sebagai qutta' at-tariq atau al-muharibun? Maka para ulama menjawab, ini tidak. Ya. Mereka tidak disebut sebagai perampok atau penyamun tadi. Karena mereka tidak mengambilnya dari tempat yang layak dan dari tangan pemiliknya, tidak. Tapi karena itu terjatuh atau tergeletak. Tidak di tangan siapapun. Jelas ya? Kemudian yang terakhir, ini kita baca saja. Gugurnya hak dari al-muharibin. Pembahasan yang keempat, kata penulis, sukutul haddi alal muharibin. Jatuhnya hukuman had atas atau gugurnya hukuman had dari al-muharibin. Had hirabah bisa gugur. Kata penulis di sini, had hirabah bisa gugur bila pelakunya bertobat. Bila pelakunya bertobat sebelum ditangkap oleh pemimpin. Ini perlu kita garis bawahi. Sebelum ditangkap oleh pemimpin. Dari sini kita bisa memahami, walau nanti disebut oleh penulis. Kalau sudah ditangkap pemimpin, walau dia bertobat, harus dilaksanakan hukum had hirabah. Ya. Kita ulangi, had hirabah bisa gugur bila pelakunya bertobat sebelum ditangkap oleh pemimpin. Misalnya, pelaku melarikan diri atau bersembunyi, lalu dia menyerahkan diri dan bertobat. Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat di antara mereka sebelum kalian dapat menguasai atau menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka hak Allah gugur darinya, yaitu pengusiran dari negerinya, pemotongan tangan dan kakinya, dan hukuman mati. Hanya saja untuk hak-hak manusia berupa hak jiwa atau anggota badan atau harta tidak gugur. Karena itu adalah hak Bani Adam, hak manusia yang berkaitan dengannya. Ya, seperti utang contohnya, tidak gugur. Walaupun tukang utang itu bertobat. Kecuali bila pemilik hak memaafkannya. Ya, kalau dia minta dimaafkan lalu dimaafkan oleh pemilik haknya, nah ini lain cerita. Maka gugur hukuman had. Ya. Adapun bila perampok atau muharibun bertaubat sesudah ditangkap dan
perkaranya telah sampai ke tangan penguasa, maka hukuman had tidak gugur darinya. Sekalipun dia jujur, tulus, dan benar dalam taubatnya. Ya. Ini sekelumit atau ringkas dari pembahasan hukum had al-hirabah atau al-harabah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.